If you look into her eyes, she's holding on to you so tight, the way I did before. I know. A few moments later. Apakah pengertian dari HAM? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang sudah ada, yang sudah melekat pada diri manusia sejak mereka lahir, bahkan sejak sebelum mereka lahir, dan itu harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, dari negara, dari hukum, dan elemen-elemen masyarakat agar hak-hak tersebut terpenuhi. Mengapa pelanggaran HAM terjadi? Baik, jika kita bertanya, apakah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran tersebut banyak faktornya. Jadi di sini saya akan membahas satu saja, yaitu adanya rasa ingin balas dendam. Mengapa saya bilang demikian? Karena adanya rasa ingin balas dendam pada diri seseorang dapat menyebabkan seorang tersebut mempunyai rencana jahat, seperti melakukan sebuah pembunuhan, yang dimana kasus pembunuhan tersebut masuk ke dalam salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Pada pasal berapakah HAM diatur? Pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Jika kita berbicara tentang hak asasi manusia, tentu banyak sekali pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pasal-pasal yang mengatur hak tersebut, akan lebih baik kita membahas sedikit yang ada pada video sebelumnya, yaitu yang saya katakan bahwa salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia itu adalah kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan tersebut ada kaitannya dengan pasal ini, yaitu pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berikan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya yang sedang marak terjadi belakangan ini, yaitu kasus pelecehan seksual. Untuk lebih lengkapnya, saya persilakan untuk menonton cuplikan video yang berikut ini. Korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus bertambah. Saat ini jumlah korban mencapai 26 orang. Polda Sumatera Selatan membuka posko pengaduan bagi korban pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Posko pengaduan dibuat karena jumlah korban terus bertambah, sehingga diduga masih terdapat banyak korban lainnya. Sementara untuk penyelidikan lanjutan, polisi akan memeriksa sejumlah pihak di pondok pesantren tempat tersangka mengajar mengaji. Dan ternyata setelah kita membuka posko pengaduan, kemarin ada 14 anak yang dibawa oleh orang tuanya dan kita fasilitasi, kita terima di suatu tempat yang kira-kira nyaman dan tidak merasa terganggu. Kita lakukan wawancara dan kita pastikan bahwa ada tambahan 14 anak lagi yang menjadi korban dari pelaku. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual diduga dilakukan guru ngaji terhadap santri di pondok pesantren di Kabupaten Ogan Ilir. Awalnya, korban berjumlah 12 orang, lalu bertambah menjadi 26 orang. Korban rata-rata berusia 12 hingga 13 tahun. Tersangka bernama Junaidi yang berusia 21 tahun. Diduga telah 1 tahun melakukan pelecehan seksual kepada para santri di pondok pesantren. Sebelum melakukan aksi bejatnya, tersangka lebih dulu mengancam akan mengurung para korbannya di gudang jika melawan. Kau ngelakuin ini berapa lama? Periode 1 tahun ke belakang. Ngapa kau lakukan? Ngapa kau lakukan? Alasan kau ngapa? Ya, kok tega. Apa kepuasan? Apa becak mano? Apa lanang galau? Ngomong-ngomong. Penasaran kepuasan. Kepuasan, penasaran dan
penasaran dengan kepuasan. Ditahan di Polda Sumatera Selatan, tersangka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Apa tanggapan Anda mengenai kasus tersebut? Jadi tanggapan saya mengenai kasus tersebut adalah yang pertama, seharusnya kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran itu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Karena setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak-dampak baik itu buruk atau baik bagi seseorang di sekitar kita. Yang kedua, mengapa kasus pelecehan seksual termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia? Dikarenakan selain dirugikan secara fisik, korban juga dirugikan secara batin. Korban mengalami tekanan batin. Dari tekanan batin tersebut, korban dapat mengalami yang namanya stres, depresi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri. Yang ketiga, kita bahas terlebih dahulu sebab seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual. Seperti pada video yang sebelumnya, itu sebabnya adalah karena kepuasan dan penasaran. Itu artinya pemikiran orang tersebut itu bisa dibilang, mohon maaf, cabul ya. Dia tidak bisa menahan hasrat seksualnya untuk melakukan itu nanti ketika dia sudah menikah. Yang keempat, kasus pelecehan seksual dapat terjadi juga karena pakaian yang terbuka. Tapi pada kasus yang saya bahas, itu pakaiannya tertutup karena mereka santriwati. Bahkan tidak hanya santriwati yang terkena, ada banyak sekali yang mereka pakaian tertutup itu yang mengalami pelecehan seksual. Kembali lagi ke pembahasan yang tadi, itu artinya sang pelaku itu tidak bisa menahan hasratnya dan melampiaskannya ke santrinya pada saat di pesantren. Jadi walaupun saya tidak bisa merasakan langsung menjadi korban, tapi saya bisa berpikir seperti ini. Ketika saya menjadi seorang ayah dan itu yang korban itu adalah anak saya sendiri, yang sudah saya besarkan, yang sudah saya rawat, yang sudah saya berikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak saya tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang dengan seenaknya melecehkan atau merusak anak yang sudah saya jaga dari kecil, bahkan dari sejak dia belum lahir. Jadi harapan saya kepada pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia, memberikan para pelaku hukuman yang setimpal atas perbuatannya, agar nantinya para perempuan Indonesia, para perempuan yang hidup di Indonesia itu dapat hidup dengan tentram, dapat hidup dengan damai, tanpa adanya rasa takut karena mengalami pelecehan seksual tersebut.